Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Untuk bisa lebih barokahnya, langsung saja kita kaji Al-Quran surat A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma baqina bidin Allahumma alimna ta'wilal kitab wal hikmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna, dan niscaya sungguh telah menyuruh aku Allah. Walaqad ji'nahum,
dan sungguh niscaya sungguh telah mendatangkan aku Allah pada mereka ahli Mekah yang pertama, kemudian semua manusia. Mereka itu manusia yang ada di Mekah saat itu, kemudian ya juga manusia selain orang Mekah. Di kitabin dengan sebuah kitab, itu namanya Al-Quranul Azim, Quran yang mulia kitabnya. Ya Allah arsalna ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Jadi Allah berfirman, aku menyuruh kepada penduduk Mekah dan orang-orang sekitarnya dan orang lain seluruh manusia, yaitu seorang namanya Muhammad Rasul dengan membawa Al-Quran. Isinya itu dengan membawa Al-Quran. Ya kitabnya ya Quran ini. Itu kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya menjelaskan aku Allahu pada Quran, bayyanahu, menjelaskan aku Allahu pada Quran ala ilmin, atas pengetahuan, atas ilmu dari kami, itu kujelaskan halal haramnya, janji dan ancamannya, cerita-cerita dan pitutur-pituturnya, serta contoh-contoh, itu gambaran-gambaran daripada Allah membuat hukum kepada manusia. Itu ala ilmin maksudnya. Jadi ilmu dari kami maksudnya adalah yang kami ajarkan. Hudan, karena Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, pitutur minadzalalati dari kesesatan, warahmatan dan dari kasih sayang, termasuk tidak disiksa minal azab, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman mereka. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman mereka. Beriman terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wal Qur'ani, dan beriman terhadap Al-Qur'an. Dia seperti itu. Dijelaskan tentang halal haramnya, janji dan ancamannya, isinya Quran itu. Kisah-kisah orang-orang dulu dan pitutur-pitutur, nasihat-nasihat dan gambaran-gambaran itu ada dalam Al-Quran semua. Hal yang duruna, tidak menunggu-nunggu mereka, mayan tadiruna ahlu Mekah itla yu'minun. Jadi tidak menunggu penduduk Mekah dan sekitarnya dan manusia yang tidak iman, ketika mereka tidak iman, illa ta'wiluh, kecuali takwilnya Al-Quran. Maksudnya apa? Akibat apa yang dijanjikan Allah terhadap mereka di dalam Al-Quran. Tidak menunggu-nunggu, kecuali menunggu akibat akhir daripada apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran berupa siksa. Jadi takwiluh itu adalah apa yang diartikan yang ada dalam Al-Quran, termasuk janji dan ancaman. Akibat yang diperingati oleh Quran mereka itu adalah disiksa kalau sampai deadline-nya tidak mau iman. Yauma, di hari kiamat, wa adapun yaum itu yaumul kiamat, tak yakti akan datang apa takwiluhu, akibat apa yang dijanjikan Quran kepada mereka. Takwil dari Quran itu. Yaqulu, berkata, siapa ladzina, orang-orang nasuhu, yang melupakan mereka kepada Quran, meninggalkan untuk mengakui isi Al-Quran, min qablu, dari sebelumnya itu waktu di dunia. Orang-orang yang melupakan Quran, orang-orang yang meninggalkan mengakui tentang Quran, ya, pada waktu sebelum ini terjadi, yaitu di dunia. Pada saat itu, qad ja'at, sungguh telah datang. Sungguh telah datang. Siapa rusul Rabbina, beberapa utusan dari Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Ngomongnya begitu. Wah, betul-betul datang para rasul dari Tuhan kami dengan membawa kebenaran.
dengan penjelasan tentang masalah bangkit dari kubur, penjelasan tentang surga, penjelasan tentang neraka. Akan tapi aku dustakan mereka. Nah, ngomongnya begitu. Akan tapi mereka kudustakan, tak gorokno. Goroh itu enggak benar. Bahalana, apakah maka dari kita min syufa'a, dari orang-orang yang bisa menolong, bisa memberi syafaat? Apa kira-kira bagi kami ada yang mensyafaati? Fayaspa'u, maka kemudian mensyafaati siapa syufa'a lana pada kami, mensyafaati dari siksa. Apa kira-kira ada bagi kami orang-orang yang menolong, kemudian menolong kami dari siksa? Kalau waktu di dunia tidak beriman, lalu di akhirat mengakui, kira-kira orang itu apa bisa diterima uzur mereka? Jawabannya ya jelas tidak. Au nuratu, atau dikembalikan kami ke dunia, atau saya dikembalikan lagi ke dunia, panak malah, maka kemudian kami beramal, panu'mina wa i'amalin, kami beriman untuk beramal, ghairal ladzi, selain amal kunna yang ada kami itu na'malu, mengamalkan kami dalam kemusyrikan. Saya akan ngamal iman dan amal selain amalan yang kulakukan, yaitu kemusyrikan. Nah, itu ngomongnya. Atau apakah mungkin bisa kami kembalikan dunia lagi, kemudian kami ngamal iman selain amalan yang kuamalkan dalam kemusyrikan ini? Kira-kira jawabannya piye? Ya enggak iso to wis ning akhirat. Qad khasiru, sungguh telah merugikan mereka, wabinu anfusahum, pada diri mereka, dengan menghilangkan surga dan menetap dalam neraka. Wadalla, dan hilang anhum, jauh dari mereka. Istagwalla, sibuk anhum, meninggalkan mereka, apa ma brahala, kanu yang ada mereka, itu yaptaruna, berbuat-buat roh mereka, berbuat dusta mereka. Ini istilahnya, sungguh mereka itu merugikan diri mereka sendiri dengan cara apa? Menghilangkan surga dan menetapkan diri dalam neraka. Bahkan berhala-berhala mereka yang mereka sembah-sembah, dianggap bisa menolong, bisa mensyafaati, itu hilang. Ya, makanu yaptarun, mereka ya'buduna bil kidbi, mereka menyembah itu dengan dalil goro, sebenarnya ngerti dia itu, tapi tetap saja mereka menyembah. Maka dari itu diaturi, dinasihati, dikajikan supaya jangan sampai katut karo dunia. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya ngaji ya ngaji. Alasan apa bisa dibuat di dunia ini? Tapi kalau di akhirat hanya satu, kebenaran. Inna rabbakum, sungguhnya Tuhan kamu sekalian itu Allah. Tuhan kalian itu Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan Allah, as-samawati, pada 7 langit, wal arda, dan 7 bumi. Fi sittati ayamin, di dalam waktu 6 hari. Dari hari-hari awalnya dunia. Panjangnya setiap hari itu adalah 1000 tahun. Itu min ayamin, itu dalam nusah yang ada di tangan kita, itu ayami dunia. Itu dibanding dengan ayamil akhirah. Itu satu hari itu 1000 tahun dengan hari dunia. Nah itu 6 dino anggone gawe langit karo bumi saisine. Mulai dari awal hari dunia. Nah, 6 dino kuwi diukur panjang setiap hari 1000 tahun. Sumastawa, kemudian sengaja Allah alal arsy, atas aras, amida ila khalqil arsy, bertujuan Allah untuk menciptakan aras. Istaqarra, maksudnya menetap Allah. Yuksi, yang mana yuksi menutupi, Allah al-laila, pada malam,
Allah tutup malam an-na'ara pada siang. Maksudnya yuritil lailu bin na'ar. Menutupi Allah bila al-laila pada malam bin na'ar. Wan na'ar bil laili. Yatlubuhu mencari Allah. Yakni al-laila na'ar wa na'ar laila ditutup-tutup asisan, yaitu secara cepat. Jadi datang dan perginya itu cepat. Yatlubuhu. Yakni al-laila Allah, yaitu yatlubuhu di sini artinya adalah yuksil lailan nahar yukti kullawa min umal akhor inda maji'ihi. Ketika datang malam terus ditutupi dengan siang, jadi siang. Begitu juga siang ditutupi dengan malam, jadi malam. Itu cepat tanpa ada putus asisan. Itu syari'an yaji wa yadhab wasyamsa, dan Allah ciptakan langit matahari, wal qamara, dan Allah ciptakan rembulan, wan nujuma, dan Allah ciptakan bintang-bintang, musakhkharatin dalam keadaan hina, artinya bisa diatur bi amri dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Semua itu datang dan perginya cepat tanpa ada putus. Ya, siang malam, malam siang, terus bergantian. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah terus sampai sekarang ini. Ala ingatlah lau itu baik Allah al-khalqu, ciptaan langit dan bumi. Wal amru, adapun perintah, maksudnya putusan antara ibad di hari kiamat nanti itu adalah di tangan Allah. Tabaraka ma baraka Allah. Siapa Allah? Allah. Allah itu dzu barokatin, memiliki barokah. Allah maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Rabbil alamin. Rabbul alamin. Peramut seluruh alam. Sayyidul alam. Allah itu adalah pemimpin atau peramut seluruh alam dan mengatur mereka. Untuk itu hanya Allah lah kita sembah. Maka ayat selanjutnya ud'u rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Karena kita sudah mengakui bahwa hanya Allah yang bisa ngatur dan menciptakan, maka Allah saja yang kita sembah. Ayat ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ada 4 kesimpulan. Ada berapa itu kesimpulannya? Ada 4 kesimpulan. Pertama, la yanfa'ul imanu inda muayyanatil mauti wal adzab kama la yanfa'u yaumal qiyamah. Tidak berguna iman, tidak bermanfaat iman ketika terangnya kematian, sakaratul maut, dan terangnya siksa. Seperti halnya tidak bergunanya iman di hari kiamat nanti. Kadung iman yang hari kiamat ya enggak ada gunane. Iman itu tempatnya ning dunia iki, percaya. Kadung wis ning akhirat yaumil kiamat baru iman, enggak ada gunane keimanan. Jadi keimanan itu batasnya sadurunge sekarat. Ketika jelasnya maut, yaitu arep mati kok wong weruh wis. Nggone roh swarga atau neraka. Nalikane iku buru iman iku wis gak ana gunane. Seperti halnya iman percaya tapi setelah mati. Karena orang mati itu semuanya iman semua. Tapi apa berguna keimanannya setelah mati? Karena dituntut iman itu pada saat hidup di dunia ini. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, ya sunut tasabbut bil amri wa ta'ani indal amal wa tarkil ujlah. Wallahu qadirun ala khalqis samawati wal ard bi sa'atin walakin khalaqaha bi ayamin bimik dari ayamid dunya ta'liman wa irsyadan ila tasabbuti fil umuri wa ta'anni biha. Artinya bagus menetapi perkara itu dan pelan-pelan ketika ngamal.
yaitu meninggalkan tergesa-gesa, kesusu. Pelan-pelan saja amal itu. Dan tidak usah kesusu-susu. Karena Allah itu maha kuasa untuk menciptakan 7 langit dan 7 bumi dalam satu saat. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dengan ukuran hari-hari dunia. Ini memberitahu dan menunjukkan untuk bisa tetap di dalam perkara dan harus alon-alon dalam perkara itu. Jadi ngelakoni perkara itu nggak usah gerusa-gerusu. Tapi pelan-pelan tapi pasti. Ini sudah ada dalilnya. Maka dalam hadis lain dikatakan ata'anni minar rahman wal ujlatu minas syaiton illa bi khairin. Pelan-pelan itu pokoknya pasti itu minar rahman dari Allah. Sedangkan kesusu-susu itu dari setan. Kecuali perkara itu perkara baik. Jadi ya kesusu enggak apa-apa. Contohnya sudah waktunya nikah, kesusu nikah itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bodoh, kodar kalau niki butuh belajar. Ya iku jenenge keplek iki kene to. Enggak kena. Yang ketiga sifatun min sifatir Rabbi ta'ala allati yajibul iman biha wa ya'rumu ta'wiluha au takyifuha wa ya istiwa'uhu ta'ala ala arsyihi. Satu sifat dari sifat-sifat Rabb Allah yang maha mulia yang wajib beriman dengan sifat itu dan arom mentakwilkan atau membagaimanakan sifat itu, yaitu istiwanya Allah atas arasnya Allah. Ya sudah, tidak usah kita permasalahkan. Berarti Allah manggoning dukur, ya sudah, Allah itu memang menetap di aras sana. Wa arsuhu alal ma, aras Allah itu di atas air. Yang terakhir keempat, inhisarul khalqi kullal khalq bihi ta'ala fala khaliqa illa huwa wal amru kadzalik wala amru wala nahi wairah. Guna qala Umar man baqiya lau syai'un falyatlubhu ya lam yabqa syai'un madamal khalqu wal amru kulli kilahuma lillah. Meringkas ciptaan semua makhluk itu adalah Allah. Maka tidak ada yang menciptakan kecuali Dia Allah. Perkara itu juga begitu. Maka tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang melarang kecuali Allah. Disinilah Umar mengatakan, barang siapa tersisa bagi dia sesuatu, maka mintalah sesuatu itu. Ketika tidak tersisa sesuatu selama ada dalam ciptaan, maka perkara keduanya adalah milik Allah. Jadi ya kalau kita itu mau minta apa saja boleh saja, tapi urusan masalah penciptaan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Yang penting kita itu beriman, percaya, dan tidak usah ngurusi Allah itu adalah menempat di aras sana. Gimana ya Allah itu tanpa takjib. Makanya wailun liman qala kaifa wa kaifa. Rusak banget bagi orang yang ngurusi urusan Allah itu bagaimana ya tanpa takyif tidak. Allah itu jelas maha mudabbir, maha pencipta. Demikian apa yang bisa kita sampaikan kajian pada malam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Mungkin ada sisi pertanyaan, kami buka. Ada pertanyaan, disilakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.